Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Oke, pada kesempatan kali ini mari kita bersama melanjutkan perkuliahan Islam dan budaya lokal dengan tema relasi Islam dan budaya. Langsung saja di sini mari kita mengkaji mengenai batasan Islam dengan budaya. Menurut Ikhwanul Muslimin, batasan Islam dengan budaya ini ada dua. Yang pertama yaitu batasan sawabit. Artinya Islam memberikan batasan antara yang tidak boleh diubah, karena bersifat sawabit itu tetap. Karena bersifat prinsipil ya dia ya. Seperti akidah, usul atau pokok-pokok yang tegas, yang tidak menerima takwil, penggantian, perubahan, kapanpun dan dimanapun serta oleh siapapun. Seperti rukun iman. Rukun iman ini tidak bisa diubah karena sifatnya akidah atau usul. Rukun iman ada 6 ya 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, dan lain sebagainya, itu tidak bisa berubah, tetap sifatnya. Dan tidak bisa ditakwil. Ditakwil itu seperti misalkan seperti ayat-ayat yang mutasyabihat itu, yang masih ambigu. Contoh misalkan yadullahi fauqa aydihim. Yad itu menurut bahasa artinya tangan. Tapi ketika disandarkan pada Allah, ini butuh pentakwilan, butuh interpretasi yang lebih, yaitu yad di sini diartikan sebagai kekuasaan Allah. Ini sifatnya masih zonni atau praduga, belum qat'i. Kalau qat'i itu sudah final, tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau zonniyud dalalah atau sifatnya praduga, itu masih bisa ditakwili. Atau bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ini tidak bisa diganggu gugat karena sifatnya tetap. Jadi tidak bisa Quran diganti dengan bahasa yang lain, bahasa Persia, bahasa Turki, apalagi bahasa Jawa. Ini batasan Islam dengan budaya itu yang pertama thawabit. Yang kedua sifatnya batasannya mutaghayyirat. Itu bisa berubah. Yaitu memberikan fleksibilitas terhadap perkembangan zaman, termasuk kebudayaan. Dalam khazanah keislaman, budaya biasa dinamakan dengan urf atau adah. Diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi adat. Posisi urf ini juga dapat dilihat dari munculnya kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa al-adatu muhakkamah. Jadi adat kebiasaan itu bisa dijadikan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, selama tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa adat tersebut haram. Lanjut. Interaksi antara agama dan kebudayaan. Yang pertama, agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya. Nilainya adalah agama, tetapi simbolnya adalah kebudayaan. Contohnya adalah bagaimana sholat mempengaruhi bangunan kehidupannya. Jadi nilai sholat itu mempengaruhi bangunan kehidupannya. Jadi
dapat membudayakan kedisiplinan atau dapat membudayakan sifat ketundukan, bahwa sholat itu kan merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Sang Khalik, Sang Pencipta. Nah, itu contoh interaksi antar agama dan kebudayaan. Yang kedua, kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama. Nah, dalam hal ini kebudayaan Indonesia mempengaruhi Islam dengan pesantren dan kiai yang berasal dari padepokan dan pondok pesantren. Nah, kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama melalui corak Islam yang ada di pesantren. Nah, itu mempengaruhi simbol agama ya. Nah, yang ketiga, kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Contohnya, kebudayaan masyarakat suku Jawa, meskipun sebagai pemeluk agama Islam, mereka tetap tidak bisa meninggalkan upacara sesajen. Nah, untuk selanjutnya, agama itu bersifat final ya, universal, menyeluruh. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, universal ada yang universal atau syumuliyatuz zaman wa syumuliyatul makan wa syumuliyatul manhaj atau minhaj. Universal dimensi tempat, dimensi waktu dan sistem ya. Jadi universal itu menyeluruh, baik secara masa dari mulai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ya tetap berlaku. Atau universal secara tempat. Nah, jadi Islam ini tidak hanya tertentu bagi orang Arab, tidak hanya tertentu bagi orang Persia. Nah, jadi Islam itu untuk semuanya, sifatnya abadi dan tidak mengenal perubahan. Nah, sedangkan kebudayaan itu bersifat partikular. Partikular artinya ya terbagi-bagi ya. Misalkan kebudayaan di Jawa tidak sama dengan kebudayaan yang ada di Sunda. Kebudayaan yang di kebudayaan Batak tidak sama dengan kebudayaan misalkan Sumatera dan lain sebagainya. Dan sifatnya relatif ya, serta temporer. Jadi kebudayaan juga bisa bergeser. Misalkan mainan tradisional pada zaman kakek nenek kita itu tidak sama dengan mainan yang kita gunakan sekarang. Nah, itu sifatnya kebudayaan itu temporer. Nah, sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena dalam keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Dengan kata lain, agama memerlukan sistem simbol. Agama juga memerlukan kebudayaan agama. Nah, hubungan antara agama dan kebudayaan. Para ahli kebudayaan mempunyai pendapat yang berbeda di dalam memandang hubungan antara agama dan kebudayaan. Yang pertama, agama merupakan sumber kebudayaan atau kebudayaan merupakan bentuk nyata dari agama itu sendiri. Yang kedua, kebudayaan tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Agama ya agama, budaya ya budaya. Pendapat ini diwakili oleh Peter Jan Becker. Yang ketiga, kebudayaan merupakan bagian dari agama itu sendiri. Nah, menurut Profesor G. van der Lau, bahwa hubungan antara agama dan kebudayaan itu yang pertama, agama dan kebudayaan menyatu. Seperti halnya kebudayaan Aceh. Itu di sana antara budaya Aceh dengan agama Islam itu sudah menyatu. Sulit dibedakan. Kebudayaan yang memang dari
asli dari Aceh dengan aturan yang ada dalam syariat Islam. Misalkan budaya pakaian sana itu sulit dibedakan karena mereka menggunakan standar menutup aurat, menggunakan standar seperti persis dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Saya ambil contoh lagi, misalkan tarian saman atau itu. Nah, itu di dalam tarian itu kan kita sudah bisa melihat bahwa pakaian yang dipakai para penari itu kan tertutup sekali ya. Juga apa yang dibacakan dalam tarian tersebut. Nah, itu kan menunjukkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman. Nah, yang kedua, agama dan kebudayaan renggang. Nah, ini misalkan agama dibenturkan atau budaya dibenturkan dengan aturan agama. Seperti sedekah laut atau yang dilarung di laut itu. Nah, itu kan ada oknum yang membenturkan antara budaya tersebut dengan agama sehingga antara agama dan kebudayaan ini menjadi renggang. Nah, yang ketiga, agama dan kebudayaan terpisah. Nah, ini antara agama berdiri sendiri, wilayah budaya juga berdiri sendiri. Ya, seperti tadi ya. Kayak mainan tradisional itu kan ya juga merupakan budaya, tapi dalam agama kan tidak ada. Nah, itu kan terpisah. Ya, agama ya sendiri, budaya ya sendiri. Yang keempat, agama dan kebudayaan saling mengisi. Nah, ini yang poin yang sangat mempengaruhi keislaman di Indonesia yang melalui Wali Songo itu ya, antara agama dan kebudayaan saling mengisi. Misalkan Sunan Kalijaga dalam menyampaikan dakwahnya itu beliau menggunakan budaya untuk menarik agama ya. Misalkan menunjukkan wayang. Nah, syarat untuk nonton wayang itu kan diharuskan untuk membaca syahadatain yang jadi istilah Jawa menjadi sekaten. Nah, itu kan antara kebudayaan dan agama saling mengisi. Nah, proses melalui akulturasi atau yang disampaikan oleh Sunan Kudus, misalkan umat Islam di Kudus tidak boleh menyembelih sapi karena budaya masyarakat Kudus pada waktu itu tidak boleh menyembelih sapi. Nah, ketika Sunan Kudus menyampaikan dakwahnya dengan menggunakan kebudayaan, nah, sehingga agama Islam bisa mudah diterima. Oh, ternyata agama Islam ini mengajarkan fleksibilitas atau mengajarkan kebaikan, makanya lebih mudah diterima. Nah, untuk selanjutnya kebudayaan dalam pandangan Islam. Sebelum saya membahas mengenai kebudayaan dalam pandangan Islam, saya akan memberikan pengantar. Saya mengutip hadis yang disampaikan oleh istri Nabi Siti Aisyah mengenai tradisi pernikahan pada masa jahiliyah. Jadi ada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, annan nikaha fil jahiliyati kana ala arba'ati anha'i. Jadi pernikahan pada masa jahiliyah itu ada 4 macam. Yang pertama, nikahun nas al-yaum. Jadi pernikahan orang hari ini, yaitu apa? Yakhtubur rajulu. Jadi seseorang datang meminang wanita kepada walinya, lalu ia memberi mahar, fayustikuha, memberi mahar, tsumma yangkihuha, kemudian menikahinya. Nah, ini
pernikahan yang normal ya. Jadi ada lelaki mendatangi wali, kemudian memberikan mahar, terus menikahinya. Nah, yang kedua, kana rajulu yaqumu limra'atihi. Jadi ada suami atau lelaki yang berkata kepada istrinya, kepada perempuannya, jika sudah suci dari haidnya, jika kamu sudah suci, maka pergilah kepada fulan, kepada laki-laki, dan ambillah benihnya, artinya disuruh berhubungan intim. Nah, kemudian suami tadi menjauhi dan tidak menyentuhnya lagi selamanya. Selama untuk membuktikan hatta yatabayyana hamluha, sampai istrinya tadi hamil. Jadi ini seakan-akan untuk mencari keturunan itu laki-laki atau suaminya itu menyuruh istrinya untuk berhubungan dengan lelaki lain sampai jelas ada benih dalam kandungannya. Nah, ini pada masa jahiliyah. Nah, ini yang dikenal dengan nikah al-istibdha'. Nah, ini nikah al-istibdha'. Dan pernikahan yang ketiga, jenis ketiga ini jadi yajtami'ur rahtu. Jadi kelompok golongan laki-laki itu berkumpul. Madunal asyrah, ya antara 1 sampai 10 ya. Terus fayadkhuluna 'alal mar'ah. Jadi ke 10 laki-laki ini menyetubuhi satu perempuan. Semuanya. Nah, ketika faidah hamalat wa wadu'at, ketika dia hamil dan melahirkan, wa marra 'alaiha layalin, dan melalui malam, ketika malam-malam sudah lewat dan melahirkan, si perempuan tadi mengirim, kemudian memanggil laki-laki tadi. Ketika mereka mengelak, kemudian mereka berkumpul dengan wanita itu, saling menolak. Jadi antara 10 laki-laki ini saling menolak. Nah, itu jenis pernikahan yang ketiga. Nah, jenis pernikahan yang yang terakhir yaitu sama. Jadi sejumlah lelaki menyetubuhi seorang wanita tanpa menolak. Wanita ini tanpa menolak siapapun lelaki yang datang kepadanya. Kalau tadi kan sekitar 10 orang ya. Ini semua orang diterima. Nah, ini termasuk wahunnal bawoya. Bawoya itu jamak dari kata bagiyah, artinya pelacur. Artinya pelacur ya. Nah, jika perempuan ini hamil dan melahirkan anak, maka para lelaki dikumpulkan, lalu dipanggillah al-qafah namanya, wada'au lahum al-qafah. Ya, semacam al-qafah itu. Pokoknya ada yang diutus dipanggil, kemudian anak tersebut dinisbatkan kepada salah satu dari antara mereka yang telah ditunjuk oleh al-qafah. Al-qafah itu semacam orang yang ditunjuk perempuan tadi untuk menunjuk ini anak siapa. Nah, ketika sudah ditunjuk oleh al-qafah tadi, maka laki-laki tadi tidak bisa mengelak bahwa ini anakmu gitu. Nah, itulah jenis pernikahan pada masa jahiliyah. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus menjadi rasul dan membawa risalah kebenaran, maka dihapuslah seluruh jenis pernikahan jahiliyah, kecuali pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang ini. Nah, itu makanya Islam itu merekonstruksi budaya-budaya yang tidak sesuai ya, budaya-budaya jahiliyah. Nah, dari keterangan hadis tadi bahwa ketika Nabi Muhammad sudah membawa risalah kebenaran, jadi menghapus semua tradisi-tradisi jahiliyah yang tidak sesuai.
Nah, ini lanjut saya akan membahas mengenai kebudayaan dalam pandangan Islam. Yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Salah satu contoh kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam yaitu apa? Kadar besar kecilnya mahar dalam pernikahan di dalam masyarakat Aceh. Umpamanya keluarga wanita biasanya menentukan jumlah mas kawin sekitar 50 sampai 100 gram. Nah, dalam Islam budaya itu sah-sah saja karena tidak menentukan besar kecilnya mahar dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka tadi kaidahnya al-adatu muhakkamah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Contoh juga seperti menentukan bentuk bangunan masjid. Maka ini tidak ada dalam agama, cuma sebagai budaya, tapi tidak bertentangan. Apakah dia memakai arsitektur Persia, Jawa, atau Arab dan lain sebagainya, atau Eropa barangkali. Nah, kalau meminjam istilahnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengenai relasi antara agama dan budaya, antara agama dan negara. Nah, kebudayaan seperti ini bisa dimasukkan dalam relasi fakultatif karena memasukkan unsur yang satu ke dalam unsur yang lain, unsur budaya yang bisa diterima oleh unsur agama. Nah, ini termasuk relasi fakultatif. Nah, yang kedua, kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam kemudian direkonstruksi sehingga menjadi Islami. Nah, contohnya kebudayaan masyarakat yang melaksanakan upacara 7 hari ataupun 40 hari orang meninggal. Upacara semacam itu tidak ada tuntunannya dalam Islam, tetapi Islam mencoba merekonstruksi upacara tersebut yaitu dengan pembacaan kitab suci Al-Quran. Islam datang untuk merekonstruksi budaya tersebut menjadi bentuk ibadah yang telah ditetapkan aturan-aturannya. Nah, contoh yang kedua, sebelum Islam datang, tawaf itu dilakukan oleh orang-orang kafir secara telanjang. Nah, namun setelah kedatangan Islam, hal tersebut direkonstruksi menjadi lebih Islami. Jadi menjadi tawaf tetap dilestarikan, tetapi diganti dengan memakai pakaian ihram, tidak telanjang. Nah, yang memuja berhala itu diganti dengan bacaan talbiyah atau labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini lagi-lagi meminjam istilahnya Gus Dur itu berarti termasuk relasi integratif karena ada integrasi itu kan terpadu ya. Ada keterpaduan antara budaya yang lain, antara budaya dengan Islam. Nah, sehingga menjadi padu. Nah, yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Seperti budaya Ngaben dan budaya Tiwah. Itu tradisi membakar mayit. Kalau Ngaben di Bali, kalau Tiwah di Kalimantan Tengah. Bedanya kalau Tiwah itu pemakaman jenazah berbentuk perahu lesung lebih dahulu. Kemudian kalau sudah tiba masanya, jenazah tersebut akan digali lagi untuk dibakar. Nah, ini kan bertentangan dengan Islam. Nah, ini termasuk relasi konfrontatif kalau meminjam istilahnya Gus Dur ya. Oke, fungsi agama dan budaya dalam kehidupan manusia. Agama maupun kebudayaan sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam mensikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Jadi kalau agama mewakili kehendak Tuhan, kalau budaya dari sisi kemanusiaannya. Misalnya, nah ini fungsi agama dan budaya sama-sama bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya dalam menyambut anak yang baru lahir, bila agama memberikan wawasan untuk melaksanakan akikah, untuk penebusan atau rohinah, itu bahasanya rohinah. Nah, sementara kebudayaan yang dikemas dalam marhaban atau bacaan berzanji atau simtud duror atau tibaan dan lain sebagainya itu memberikan wawasan dan cara pandang lain, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mendoakan kesalehan anak yang baru lahir agar sesuai dengan harapan ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, di dalam Islam itu ada istilahnya tafaul. Tafaul itu berharap, optimis. Jadi
tidak semua doa itu diverbalkan, tidak semua doa itu diucapkan, tapi ada melalui simbol-simbol. Misalkan dalam akikah. Dalam akikah itu dianjurkan ketika mengolah atau menguliti hewan akikah kambing itu tidak diperbolehkan untuk menghancurkan tulang-tulangnya. Itu mengandung tafaul atau doa. Doa tapi tidak disebutkan. Ya, karena diharapkan agar nanti fisik dari atau tulang dari bayi itu menjadi kuat. Nah, itu tafaul. Nah, sama ketika seperti ada salah satu sahabat. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab. Ada yang membaca Musayyab, ada yang membaca Musayyib. Jadi Sa'id bin Musayyab ini mempunyai kakek namanya Hazn. Jadi Sa'id bin Musayyab bin Hazn. Nah, ketika kakeknya ini yang bernama Hazn itu kalau diartikan itu kesedihan atau kesusahan. Ketika Hazn ini bertemu dengan Rasulullah bertanya, "Siapa namamu?" "Nama saya Hazn." Terus Nabi berkata, "Namamu ganti Sahel ya." Namamu ganti Sahel. Sahel itu artinya kemudahan. Kalau Hazn tadi artinya kesusahan. Disuruh sama Rasulullah mengganti nama menjadi Sahel, tapi sahabat Hazn ini, "Saya tidak berani atau saya tidak mau mengganti nama yang diberikan oleh orang tua saya." Terus cucunya tadi komentar mengenai hadis yang diriwayatkan tadi, Sa'id tadi komentar bahwa setelah itu Hazn atau kakeknya tadi karena tidak mengganti nama menjadi Sahel, setelah itu selalu ada masalah yang menimpanya. Selalu Hazn ini dirundung masalah, karena Hazn tadi kan artinya kesusahan atau kesulitannya. Andai kata Hazn ini mau mengganti nama menjadi Sahel, mungkin nasibnya akan berubah. Nah, ini salah satu doa tapi tidak diverbalkan, tapi melalui tafaul, optimis. Katanya nama itu doa. Lah kapan kita berdoa? Kan tidak pernah berdoa. Kita menamakan nama anak, misalkan namanya Soleh. Nah, itu kan harapan. Kita tidak pernah berdoa bahwa anak ini nantinya akan soleh, tapi kita beri nama sebagai harapan. Kalau istilahnya tafaul. Nah, sama seperti simbol-simbol budaya, itu juga seperti itu. Budaya misalkan puputan, atau ada namanya istilahnya membuat bubur procot. Nah, itu bubur procot itu bubur yang dibuat ketika menjelang kelahiran anak. Nah, itu kan bahan-bahannya kan ada bubur, ada pisang raja, ada dan lain sebagainya. Ini harapannya bubur procot itu biar nanti lahir si jabang bayi ini lebih mudah. Terus dikasih komposisinya ada pisang raja. Ini harapannya supaya anak yang baru lahir ini akan menjadi seorang pemimpin. Nah, ini harapan atau tafaul. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.